Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok EONI ingin menyampaikan hasil dari proyek akhir desain aplikasi kami, yaitu Konserkan. Kelompok kami beranggotakan Bisma, Adeline, Irsyad, Nathan, dan Keiza. Latar belakang dibuatnya aplikasi ini yaitu pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas manusia. Salah satunya, keberadaan konser musik yang ditiadakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Setelah pandemi berakhir, konser musik pasti akan diadakan kembali. Tujuan dari aplikasi ini yaitu menghidupkan kembali konser musik yang sudah lama ditiadakan. Aplikasi akan mempermudah mereka yang ingin mengikuti konser musik dengan mendapatkan berbagai informasi dan kemudahan dalam menjual maupun membeli tiket. Tujuan desain aplikasi ini yaitu membuat desain yang memberikan kenyamanan dalam user experience, serta aplikasi dirancang sedemikian rupa sehingga kompatibel berdasarkan kebutuhan pengguna. Tahap desain journey dibagi menjadi 5, yaitu value proposition canvas, user research and persona, user journey mapping, information architecture and design, dan yang terakhir usability testing. Tahap 1 yaitu value proposition canvas. Di sini ada persona summary Muhammad Brimstone sebagai pembuat event yang akan menjual tiket konser dan merch tour secara online. Kami akan mendukung kebutuhan Brimstone dengan menyediakan aplikasi yang memberi kemudahan dalam menjalankan suatu proses. Kebutuhan Brimstone yaitu mendapatkan informasi mengenai banyaknya merch yang sudah terjual, membutuhkan sebuah platform online untuk menjual tiket, mengetahui laporan penjualan tiket dan merch pada periode tertentu, serta memilih venue yang cocok. Persona summary yang selanjutnya yaitu Siti Nusyawali. Kebutuhan Siti pada aplikasi yang akan kami buat adalah untuk mendapatkan informasi mengenai konser yang akan diadakan dan membeli tiket konser. Selain itu, kebutuhan Siti mendapatkan notifikasi mengenai beberapa konser mendatang, mendapatkan informasi dari berbagai konser tersebut, mendapatkan informasi mengenai tiket yang tersedia beserta harganya, dan mendapatkan informasi mengenai merch yang tersedia. Saya Nathanael Horasi. Di sini saya akan membawakan tahap kedua, yaitu user research dalam persona. Dalam tahap user research, kami mewawancarai 5 narasumber, yaitu sebagai berikut. Responden yang pertama merupakan sebuah penyelenggara konser musik yang membutuhkan aplikasi untuk menjual tiket. Responden tersebut merasa bahwa penjualan tiket secara online akan menjadi lebih mudah, karena data yang diperoleh dari penjualan tiket sudah terorganisir dengan baik. Responden juga tertarik dengan aplikasi yang dapat menjual tiket konser dari berbagai festival maupun artis. Menurutnya, aplikasi tersebut akan membuat mekanisme kerja menjadi lebih cepat dan tidak akan memakan waktu yang banyak. Selanjutnya adalah responden kedua. Responden kali ini menginginkan aplikasi untuk memudahkan dalam penjualan tiket. Responden merasa bahwa penjualan yang dilakukan secara offline terdapat beberapa kesulitan, yaitu seperti adanya miskomunikasi antar panitia. Responden merasa bahwa aplikasi ini sangat membantu karena pembelian tiket bisa diakses oleh pembeli dari manapun dan kapanpun, serta dana yang masuk juga sesuai dengan total penjualan. Berikutnya adalah responden ketiga. Responden ketiga mengatakan bahwa konsep untuk aplikasi ini sangat menarik. Informasi yang diharapkan diberikan oleh penyelenggara konser untuk tahap tersebut juga antara lain adalah set date untuk konser, tema konser, performa untuk konser tersebut, venue-nya di mana, dan waktu jam atau show-nya berlangsung. Selanjutnya adalah responden keempat yang bernama Steven. Steven merupakan sebuah penikmat konser, terkhususnya untuk adalah artis favoritnya, yaitu Isyana Sarasvati. Beliau merasakan bahwa pembelian tiket secara offline sangatlah menguras waktu dan tenaga. Ia mengatakan bahwa pembelian secara online sangat membantu untuk seseorang yang menggemar musik seperti dia. Beliau juga merasakan bahwa pemesanan tiket melalui software atau aplikasi sangatlah cocok di kalangan muda seperti dia. Hal ini dikarenakan penggunaannya sangat mudah dan dapat dengan cepat dilakukan. Yang terakhir adalah responden kelima. Responden kali ini mengatakan ia adalah seorang penikmat konser musik, sama seperti responden keempat sebelumnya. Ia seringkali membeli tiket konser secara offline, namun tidak menyukai hal tersebut karena membuatnya sesak nafas. Ia mencoba alternatif lain, yaitu membeli tiket secara online. Akan tetapi, ia seringkali terlambat mendapatkan informasi konser. Oleh karena itu, ia membutuhkan aplikasi mobile yang dapat membantunya mencari informasi konser. Selain itu, ia memiliki ketertarikan pada merchandise dari beberapa musisi, sehingga aplikasi yang diinginkan juga perlu menyediakan informasi tentang merchandise mengenai musisi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas bagian persona. Berikut adalah persona yang telah kami buat. Di sebelah saya itu adalah Muhammad Brimstone. Muhammad Brimstone adalah seorang penyanyi dan gitaris yang handal.
Beamstone membutuhkan aplikasi mobile device yang dapat menjual tiket konser. Menurutnya, tiket konser akan lebih mudah dijual secara daring dibandingkan secara luring. Selain itu, beliau juga membutuhkan sistem yang dapat mengolah data penjualan tiket secara terorganisir. Selanjutnya, saya akan membahas motivasinya. Yang pertama adalah memudahkan interaksi dengan audiens. Yang kedua adalah memberikan informasi akurat kepada audiens. Yang ketiga adalah menghemat biaya penjualan tiket. Dan yang terakhir adalah membutuhkan data penjualan tiket secara terorganisir. Selanjutnya adalah frustasi. Yang pertama adalah kesulitan untuk mencapai audiens. Yang kedua adalah kesulitan untuk memberi informasi terbaru mengenai konser yang akan diadakan. Selanjutnya adalah tidak menemukan platform yang cocok untuk menjual tiketnya. Yang keempat adalah penjualan tiket secara luring membutuhkan waktu yang cukup besar. Tujuan Brimstone menggunakan aplikasi adalah menjual tiket konser dengan efektif, membutuhkan platform yang terpercaya untuk menjual tiket konser, mampu memberikan experience terbaik untuk audiens dengan penjualan tiket yang mudah diakses. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai konsernya secara real-time untuk audiens. Yakni menjual tiket dan melihat dari 3 aksi, yakni mengisi berbagai informasi mengenai konser, tanggal konser, kemudian menambahkan informasi tentang artis dan lagu yang ingin dibawakan. Lalu user dapat mengambil informasi yang ingin diambil, kemudian informasi lalu user dapat berinteraksi dengan pertanyaan tiket. Kemudian ini dan informasi tersebut dapat dilakukan sehingga itu tidak berkemas. Lalu interaksi ini dibuat pada aplikasi media sosial sehingga itu dapat dengan aplikasi dan kita analisisnya yang dikatakan kemudian ada persona seorang bukan musik yang ingin menghadiri beberapa dari musik apapun. Oleh karena itu ia memiliki 3 goals, yakni pengemudi tiket secara mudah, aman, efektif, dan untuk mengetahui informasi yang datang. Lalu dia juga berinteraksi dengan siswa karena dia melakukan informasi konser, membeli tiket, uang dan berinteraksi informasi ini sudah ada dalam bentuk list yang berisikan konser. Ketika user menekan akan diarahkan ke laman informasi terkait konser. Kemudian kedua ini kita terlihat dengan cara menemukan konser yang diinginkan, kemudian beli tiket dan mengisi form berupa DP beli dan bayar untuk pembayaran, dan opsi ini berkaitan dengan pembayaran, yakni terdiri dari 3 aksi, yakni metode pembayaran dan terakhir dapat berinteraksi penjual tiket yang berinteraksi penjual tiket. Lalu ini aplikasinya, kemudian analisis membeli tiket, Oke teman-teman, setelah membuat user journey mapping, sudah saatnya kita merancang desain aplikasi. Untuk itu kita masuk ke tahap 4, yaitu information architecture and design.
Oke, jadi untuk merancang desain aplikasi, kita akan membaginya menjadi 3 tahapan. Pertama, kita akan membangun information architecture untuk aplikasinya. Jadi di sini saya bersama teman-teman saya sudah membuat information architecture untuk aplikasi Konserkan. Jadi user pertama-tama akan sign in. Apabila user tidak memiliki akun, user akan registrasi di registration page yang selanjutnya akan direct ke homepage dari aplikasi Konserkan yang berisikan notifikasi dan tombol kumpulan event. Di notifikasi ini apabila diklik akan memunculkan list update konser. Dan kemudian kumpulan event ini bentuknya carousel di mana tiket tersebut bisa dipilih untuk dibeli oleh user. Nah, jadi dalam pembelian ini user bisa memilih metode untuk pembayaran tiketnya. Kemudian user juga dapat mengonfirmasi pembayarannya dan melihat status dari pembayarannya. Semuanya ada fitur event untuk seller, di mana seller dapat membuat event yang di mana nanti seller juga akan memberikan informasi untuk tiketnya, deskripsi eventnya seperti apa, dan juga konfirmasi pembentukan eventnya. Kemudian event yang sudah dibuat oleh seller akan dimasukkan ke dalam list di fitur eventmu. Kemudian ada juga fitur chat. Situ akan melist chat-chat yang apabila chatnya diklik akan memunculkan chat page untuk chatting. Kemudian ada juga fitur profile untuk mengedit profil pengguna. Kemudian juga ada fitur pengaturan, ada sign out, pengaturan bahasa, keamanan, data policy, dan fitur bantuan ya. Di sini bantuannya ada forum answer and question, kemudian contact support, dan juga kita bisa report problem di sini. Oke, setelah pembentukan information architecture, selanjutnya kita akan mendesain aplikasinya. Pertama, kita akan membuat low fidelity design, yaitu dalam berupa wireframe. Jadi wireframe ini dirancang berdasarkan information architecture yang udah kita bikin tadi. Oke, ini secara kasarnya aja masih belum kebentuk ya. Kemudian dari wireframe ini yang udah dirancang dan disepakati oleh bersama, dibentuklah clickable mockup yang berupa prototype ya. Jadi yang di sini tuh sudah di-design dan juga sudah bisa diklik-klik untuk sign up, sign in, dan fitur-fitur lainnya seperti beli tiket dan sejenisnya. Nah, untuk prototype ini sudah bisa dicoba ya oleh teman-teman semuanya dengan mengunjungi link di atas ini, #link Konserkan prototype, atau bisa scan barcode di atas ini untuk mencobanya teman-teman. Selanjutnya, nama saya Irsyad. Saya akan membahas usability testing dan design evaluation. Pada aplikasi kami, time on task pada masing-masing fitur yang kami dapatkan yang pertama ada sign up 4,4 detik, sign in 3,8 detik, membeli tiket 9 detik, mengganti metode pembayaran 4 detik, mengecek tiket yang sudah dibeli 56 detik, menghubungi penjual tiket 3,6 detik, notifikasi dari event 3 detik, membuat event 14,2 detik, membuat kategori event 4,8 detik, mengecek event yang sudah dibuat 3,4 detik, edit profile 6 detik, edit personal information 6,2 detik, mengganti password 6,4 detik, dan yang terakhir logout 2,8 detik. Dan berdasarkan hasil usability testing, aplikasi kami mendapatkan error free rate di angka 92,86% dan terdapat satu critical error. Dan perbaikan desain berdasarkan hasil usability testing itu yang pertama, kesulitan yang pertama yaitu ketika pengguna sudah berhasil membeli tiket dan ingin melihat daftar tiket yang sudah dibeli. Lalu solusi yang kami berikan yaitu menambahkan button your event yang mengarahkan pengguna langsung ke daftar tiket yang sudah dibeli. Kesulitan yang kedua yaitu pengguna tidak bisa mengganti informasi pada suatu event yang sudah dibuat ketika terjadi kesalahan. Solusi yang kami berikan yaitu membuat fitur update event. Selanjutnya, untuk sistem usability scale, kami menyebarkan survei dan terdapat 30 responden yang mengisi hasil survei kami.
Dan berdasarkan hasil perhitungan SUS, aplikasi kami mendapatkan SUS di angka 80,92 dan dalam hal ini mencapai rating excellent. Selanjutnya, perbaikan desain berdasarkan hasil SUS. Masalah yang kami dapat yaitu kurangnya minat pengguna untuk menggunakan aplikasi ini kembali, dan solusi yang kami dapatkan yaitu meningkatkan minat pengguna untuk menggunakan aplikasi ini kembali, dan hal ini dapat dilakukan melalui memperbaiki overall experience yang dapat kami tawarkan. Peningkatan ini dilakukan melalui memperbaiki button, teks, function, hingga feedback yang ditawarkan. Sekian dari kelompok kami, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan terima kasih.